Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah taklim kita sore hari ini mengkaji kitab Nidaatur Rahman li ahlil iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Mar-Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, yaitu mengkaji ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Buku karya tulis Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala masuk pada panggilan yang terakhir An-Nida At-Tis'un, panggilan yang ke-90, yaitu fi wujubit taubah min kulli dzambin, tentang wajibnya bertobat dari semua macam dosa. Wa 'alal faur, dan wajibnya bertobat dengan segera. Wa antakuna taubatu, supaya tobat itu nusuhan nasuhan, yang nasuh, yang tulus, yang sungguh-sungguh. Ro'aja'a maghfiratuz dzunub, mengharapkan terampuninya dosa. Wa dukhul jannati, dan masuk ke dalam surga. Al-ayatu as-saminah min suratul tahrim, ayat yang ke-8 dari surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim 'alana yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, terjemahnya
wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kasih sayang. Karena Allah tidak butuh pada makhluk, makhluk yang butuh pada Allah. Mestinya yang butuh itu yang memanggil, yang mengejar, tapi justru malah Allah. Ini menunjukkan pembuktian kasih sayang Allah lebih besar daripada orang menyayangi dirinya sendiri. Makanya ketika dipanggil sambutlah, karena pemberiannya lebih besar daripada yang kita upayakan, yang kita berdoa, yang kita punya cita-cita. Makanya Allah memerintahkan istajibu lillah wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Ijabailah panggilan Allah ketika memanggil kamu. Ijabailah panggilan Rasul ketika memanggil kamu. Kamu akan diberikan kehidupan yang baik. Kenapa mereka dipanggil? Karena mereka itu hidup. Diperintah tandang, dilarang berhenti. Dan di situ ada proyek yang sangat besar yang kemaslahatannya maksimal. Bila bentuknya kebaikan-kebaikan supaya diperoleh dengan sempurna, bila bentuknya adanya bahaya bisa lari dengan betul-betul aman. Maka daripada itu, yang jadi masalah diri kita, pantaskah kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Betulkah kita orang-orang yang beriman? Tentunya kita meminta, ya Allah jadikan saya sebagai hambamu yang betul-betul beriman. Makanya kita butuh tahu apa itu makna iman, makna bahasa maupun makna istilah. Makna bahasa, iman adalah percaya dengan yakin. Makna istilah adalah percaya dengan yakin tanpa keraguan tentang kedudukan Allah dan mewujudkan apa yang jadi kewajiban. Apa kedudukan Allah? Sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-namanya menunjukkan karya. Alam raya hasil karya ciptaannya. Kalau alam saja sudah besar, lalu kita membandingkan dengan diri kita yang amat sangat kecil, makanya tidak ada pilihan kecuali kita harus kembali kepadanya, sebab kita tidak ada apa-apanya bila tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akhirnya mentauhidkannya, yaitu Allah satu-satunya yang diibadahi, cara Allah satu-satunya yang dipakai, rahmat Allah satu-satunya yang diharapkan. Kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya 5. Meyakini di hati tanpa ragu. Yang kedua, mengikrarkan dengan lisan berangkat dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilallah, syahadat menjadikan Allah satu-satunya yang ibadahi, dibuang sesembahan batil. Disitulah keikhlasan. Syahadat yang nomor 2, syahadat Muhammad Rasulullah, ketika menghamba kepada Allah siap dengan cara Rasul. Kemudian badan mewujudkan dengan amal ketaatan, maka belajar syariat. Jalan surga kerjakan penuh harap, jalan neraka tinggalkan penuh waspada. Setelah semuanya memiliki ilmu yang benar, itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah pemahaman salafus saleh. Lalu yang keempat, iman bisa naikkan dengan ilmu, ketaatan, lingkungan yang baik, memperbanyak istighfar, sedekah, banyak muhasabah, kita segera mati sehingga ngati-ngati. Iman juga bisa turun, maka jauhi dari dosa, maksiat, lingkungan yang jelek. Apabila hati merasa mengalami keras, ziarahlah kubur. Kamu akan segera mati sanggup muopo, sehingga nanti bisa menjauhi dari dosa-dosa, semangat untuk melaksanakan ketaatan. Itu 5 perwujudannya.
Di sini proyeknya apa? Ketika dipanggil disuguhi proyek besar, yaitu tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatlah kalian kepada dengan tobat yang benar, sungguh-sungguh ikhlas, yang jujur. Asa memiliki makna pasti. Apabila tobatnya pasti, jawabannya pasti. Asa untuk Allah itu pasti maknanya. Asa untuk sesama makhluk itu harapan. Asa rabbukum, Allah Rabbmu pasti ayyukaffiru ankum, menggugurkan dari kalian sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian. Janji Allah pasti, tinggal kamu bisakah layak untuk mendapatkan ampunan. Wa yudkhilakum, dan Allah memasukkan kalian jannatin, ke taman-taman surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai, mengalirnya tanpa parit, tanpa selang. Gelas-gelas tersedia, bisa diminum sendiri atau memerintahkan pelayannya, dan gelas dikembalikan sudah bersih, penuh, tertata rapi. Gak usah repot menuangkan dengan ceret-ceret yang ada. Yauma, di hari itu, la yuhzilahun nabiyya, Allah tidak menghinakan kepada nabi, walladzina amanu ma'ah, dan tidak juga menghinakan kepada orang beriman yang menyertai nabi. Nabi dijamin, maka kita bekerja keras sebagai orang yang beriman nanti dibersamakan dengan Nabi. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a, berjalan, baina ayatin, di arah depannya. Dikumpulkan di padang mahsyar itu gelap. Di sana ada panggilan. Apa yang kalian sembah, cari. Nah, ketika berjalan disitulah butuh cahaya penerang. Orang beriman cahayanya di arah depannya, wabi aiman, dan juga arah kanannya. Cerah tidaknya cahaya sesuai dengan apa yang telah disiapkan di dunia. Makanya orang-orang munafik, walaupun mereka barengi grupnya orang beriman, tetapi mereka mengalami kegelapan. Yang mereka mengatakan, anzirna naktabis min nurikum, tunggu kami akan numpang cahayamu. Berarti gelap mereka. Kepada orang munafik dia dikatakan, iltamisu wara'akum. Nah, gimana itu? Nak itu kilarjiu wara'akum falatamisu nura, kembali kalian ke arah belakang kalian, cari cahaya di sana. Irjiu, bali'o, ke arah belakang kalian. Begitu mereka kembali mundur untuk mencari cahaya di belakang, faduriba bin bisur, dipasang tabir. Di sana orang beriman cerah, orang-orang munafik kegelapan, sehingga dengan dipasang tabir mereka nggak esok bareng. Nah, ini membahayakan sekali. Makanya keislaman kita jangan Islam hanya pura-pura, tapi yang tulus. Karena orang munafik itu pengakuan penampilannya Islam tetapi tidak tulus. Makanya tanda-tanda munafik kita tinggalkan. Apa tanda munafik? Zikirnya sedikit, sholatnya raiso khusyuk, dikerjakan dengan males, cari perhatian, lek ngomong bohong, lek dipercaya tidak bisa dipercaya, lek janji diingkari, ketika ada persengketaan dia itu curang, berhadapan gayanya yo-yo, ketika sudah berpisah merusak dari belakang. Termasuk dikuasai hasad, ambisi dunia,
tidak senang ketika umat Islam mengalami sukses, dan mereka itu senang apabila umat Islam mengalami bencana. Itu tanda-tanda munafik, nanti akan gelap. Makanya kenali sifat munafik lalu tinggalkan, karena mereka nanti bareng orang beriman lalu suruh kembali, begitu mundur pasang tabir sehingga nggak bisa numpang kepada orang beriman. Cahaya orang yang beriman selain di depan mereka dan juga wabi aiman di arah kanan mereka. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana, ya Allah Rabb kami, atmim, sempurnakan, lana, untuk kami, nurona, cahaya kami. Jangan sampai redup dan hilang, nanti kegelapan, tidak tahu jalan. Wafilana, dan ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau terhadap segala sesuatunya maha kuasa. Syarhu, kita baca pensarahannya. I'lam, ketahuilah, ayyuhal qari'u, wahai pembaca, al-karimu, yang diberi kemuliaan, anna hadza, sesungguhnya panggilan ini, akhiru nidain, panggilan terakhir, min nida'ati rahman, dari panggilan-panggilan Allah dat yang rahman, jalla jalaluh, yang maha mulia keagungannya, wa azuma sultanu, dan agung kerajaannya. Yang panggilan itu ada fi kitabil aziz, di kitabnya yang mulia, surah At-Tahrim yang ke-8. Itulah Al-Quran Al-Karimu, Quran yang memiliki nilai mulia. Natahum, Allah memanggil mereka ikraman lahum, untuk memberi kemuliaan. Seringnya ketika orang dipanggil, ditugasi, itu merasa dibebani, kongkonin penak bubuk kontangi, penak untuk bayaran, kon infak, ngentai. Padahal Allah memanggil mereka untuk memuliakan. Infak tidak mengurangi harta, justru Allah menjamin ganti. Harta dipegang tidak berkembang, lama-lama habis. Harta diinfakkan, Allah berikan ganti 10 kali sampai 700 kali, sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Jadi itu memuliakan. Apabila itu bentuknya kewajiban, kewajiban itu bukan beban, tetapi pemberitahuan fadilahnya besar. Wajib hadir, kenapa? Penting. Wajib hadir, kenapa? Penting. Lera penting nggak usah diwajibkan. Makanya kita jangan sampai berpikir terbalik, kewajiban dianggap beban, tetapi kewajiban itu pemberitahuan kalau fadilahnya besar. Makanya ada kewajiban, kita wajib syukur, lalu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya Allah bantu saya untuk zikir, untuk syukur, untuk membagusi ketaatanku kepadamu. Jadi Allah memanggil mereka itu untuk memuliakan, wa in'aman, dan untuk mencurahkan nikmat alaihim, kepada mereka. Liya'murahum, Allah hendak memerintahkan mereka, bima, dengan perintah, yang yuzaki anfusum, Allah akan membersihkan, menumbuh kembangkan diri-diri mereka. Kotorannya dibersihkan, setelah itu berkembang biak. Istilahnya barang disumbat, sumbatnya dibuang, setelah itu keluar mekar. Tazkiyatun nafas itu menumbuh kembangkan jiwa, setelah dibuang noda-nodanya supaya semakin berkembang. Wa yutahhiru arwahum, dan Allah menyucikan roh-roh mereka. Wali yanhahum, dan Allah hendak melarang mereka amma yuhbisu, dari perkara yang menodai arwahum, kepada roh-roh mereka. Jadi dosa itu membuat hati itu hitam.
Bila sudah hitam, gak bisa kemasukan petunjuk. Tahu baik tidak tertarik, tahu buruk tidak jijik. Gimana mendeteksinya? Ketika melaksanakan nggak rumoso beruntung, ketika kehilangan nggak rumoso kelingan, nggak rumoso kelangan. Ini termasuk rohnya sedang buruk. Napa contohnya? Iso qobliyah subuh nggak rumoso dapat fadilah besar, kelangan qobliyah subuh ya biasa-biasa. Normal mboten kira-kira ngoten niku. Entuk sangu 5 miliar ya ora mesem, kelangan entek-entekan ya ora susah. Ya ora ndek butuh lek model ngono kuwi. Makanya itu berusaha untuk dibersihkan. Wayudasi, dan yang mengotori nufusam kepada jiwa mereka. Jadi Allah memanggil untuk fungsi kebersihan, bukan pembebanan. Di mana biturihim, dengan mereka dibikin suci, ya ta'ahaluna, mereka berhak linnuzuli, untuk singgah bi Darussalam, di Darussalam. Napa Darussalam menika? Surga, tempat singgah yang penuh dengan keselamatan. Haitsu, di mana an-nabiyun, para nabi, wasiddiqun, orang-orang siddiq, wasuhada, dan orang yang mati syahid, wasolihun, dan orang-orang soleh. Itu ada di sana, sehingga orang-orang yang beriman nanti akan dibersamakan. Di mana akhbara ta'ala bihi, Allah ta'ala menghabarkan dengannya, fi qaulihi fi suratin Nisa, pada firman-Nya di surah An-Nisa yang ke-69, yang ke-70, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah, nanti bertauhid takwa, wa rasul, dan mentaati rasul, berarti taat mengikuti sunnah. Wa ulaika, maka mereka itu ma'alladzina, dibersamakan orang-orang yang an'ama Allah alaihim, Allah memberi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, dibarengake para nabi, wasiddiqin, dan para siddiq, orang yang begitu dapat dalil langsung membenarkan dan taat, wasuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, yang dosanya pasti diampuni, pokoknya nggak ada utang, makanya bebaskan dari utang. Tasih kagungan utang tengetek mboten, bebaskan. Wasolihin, dan juga bersama orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dua alangkah bagusnya mereka itu sebagai teman akrab. Dzalikal fadlu minallah, itulah keutamaan dari Allah. Wakafa billahi alima, cukuplah Allah itu zat yang maha tahu. Makanya rumongso diawasi oleh Allah, cukuplah dengan Allah, nggak usah golek leme wong. Qad nadahum, di mana Allah telah memanggil mereka, subhanahu, yang maha suci Allah, wa ta'ala lagi maha tinggi, fi hadan nida'il akhir, pada panggilan yang terakhir ini. Nadahum, Allah memanggil mereka, liya'murahum, untuk Allah perintah mereka, bitobati, supaya tobat ilahi kepadanya. Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha tinggi, yang maha suci lagi maha tinggi. Di mana qauluhu al-haqu, firman-Nya yang pasti benar. Walahul mulku, pilih Allah kerajaan, wa wa ala kulli syai'in qadir, kepada segala sesuatunya Allah itu maha kuasa. Perintah tobat dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, tobatlah kalian kepada dengan tobat yang benar. Irji'u ilahi, kembali kepada Allah.
Bidzikri dengan memperbanyak zikir. Makanya jangan sibuk dengan nyanyi-nyanyi, tapi memperbanyak zikir, berdiri, duduk, berbaring, keh-kehne zikir, baca Quran, maknani, amali, dakwai, murajaahnya, tasbihnya. Wa syukrihi dan syukur, meningkatkan ketaatan. Makanya cari teman yang baik supaya mudah terbawa taat. Jangan golek kanca sing elek nanti gandoli taat. Wa husni ibadati dan memperbagusi peribadatan kepadanya. Rujukan dengan kembali sotikon yang benar. Antum kalian fi di dalam tobatnya nasihun, memang betul-betul tobat yang ikhlas. Yang fusikum untuk diri kalian. Ghairu khatin, tidak menipu laha terhadap diri kalian. Aja ketok tobat tapi mek gayane, tapi jeruane enggak menyentuh hati. Wala ghashin, dan juga tidak ghos itu enggak melaksanakan tugas. Jare tobat elek ditinggalne, apik ditandangi. Kok panggah elek ae, apik ora ditandangi. Niku jenenge ghos, enggak melaksanakan tugas. Di mana minal khida termasuk penipuan linafsi kepada jiwa. Jadi ghos itu termasuk menipu kepada diri. Wal ghasulaha ayyakla ala abdu anid dzambi. Dan termasuk ghis kepada jiwa, dia seorang hamba mencabut, melepaskan diri anil dzambi dari dosa. Fatat huru nafsu, maka bersih jiwanya. Suma yu'awidu, kemudian membiasakan. Cetok uang kita tobat, sepi uang eleke jadi kebiasaan. Ini namanya penipuan. Wayar jilah, dan kembali kepada dosa. Fayadhumu, maka akhirnya besar khobasun nafsi, kejelekan jiwa, wayak suruh, dan banyak. Makanya tobat itu supaya rumoso diawasi oleh Allah. Aja tepat di depan makhluk. Tobat di depan makhluk, cetok uang gayane apik, ora cetok uang elek. Itu penipuan kepada jiwa. Tapi kalau rumoso diawasi oleh Allah, ketika berada di depan makhluk nggak golek lem, ketika sedang bersepi dia memperbanyak istighfar, muhasabah. Bahkan pada malam hari yang sunyi dia bangun malam sampai nangis. Nah, itu diantaranya. Di mana atau batu an-nasuh, tobat yang murni. Ya, dia bentuknya alati tobat yang la yu'awidu, orang tidak, yang la yu'awidu tidak membiasakan sahibuha, pelakunya adzama, kepada dosa. Ngomong tobat tapi dosa panggah nyegojangan, nah itu jenenge tutuk tobat. Napa nyegojangan itu? Gak kena ditinggal nih. Jadi tobat tapi panggah tandang. Tobat tapi panggah dosane nyego jangan. Itu namanya penipuan. Menipu kepada dirinya sendiri. Buktinya dia membiasakan adzama, kepada dosa alati tabayu, yang katanya tobat darinya. Wala yarji ilahi, dan dia tidak berniat untuk kembali, walaupun satu kesempatan iso kambuh, tapi nggak ada niatan untuk maksiat lagi. Walaupun orang itu dengan keterbatasannya bisa berulang, tapi itu nggak sengaja untuk diniati. Abadan selamanya, kama sebagaimana la yarji'u, tidak akan bisa kembali al-labanu, susu fidzori, ketika sudah dihisap ba'da halbi, setelah diperah minhu, darinya. Banyak mimi ibunya sudah disedot, ini kira-kira asinya bisa masuk lagi ke ibunya enggak kira-kira?
nggak bisa. Aku gak disedot malah asinnya melewayu melebu ke tempat semula. Iya caranya. Jadi ketika orang itu tobat meninggalkan dosa, ya jangan diniati untuk diulang kembali. Ini satu kesempatan itu bisa berulang, itu memang manusia itu salahnya bisa berulang, tapi jangan diniati untuk berulang. Wa ilaika, dan silahkan olehmu ayyul qari wahai pembaca al-karimu yang diberi kemuliaan, qaimatan untuk tegak, bimahabillah untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala mencintai, wa ukhra dan yang lain bimakari menjauhi apa yang Allah benci. Ditafala untuk kamu kerjakan al-mahbuba, perkara yang dicinta oleh Allah, bisarati dengan syaratnya, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah. Batat seruka, dan supaya kamu tinggalkan al-makruha yang dibenci, bisarati dengan syaratnya. Tinggalkan itu dosa, tidak suka, lari darinya, dan betul-betul ikhlas, itu syaratnya. Sampai situ separuh materi kita kaji. Sekarang kita masuk kepada rangkumannya. Mau dicatat silahkan. 1. Tobat merupakan pengobatan penyakitnya orang yang tobat, merupakan pengobatan penyakitnya orang yang salah. Tobat merupakan pengobatan penyakitnya orang yang salah. Nek pilek apa obatipun? Ultra flu. Nek luwi napa obatipun? Akan ngelak ngumbi. Orang itu punya salah, obatnya tobat. Punya salah enggak? Enggak ada orang yang bersih dari dosa. Semisal enggak ada orang yang wareg, enggak butuh makan minum. Kabeh wong mesti luwe ngelak, butuh makan minum. Makanya kebutuhan kita kepada tobat seperti kebutuhan makan dan minum. Sakwayah-wayah kita ngelak, minumlah. Sakwayah-wayah kita itu lapar, makanlah. Sakwayah-wayah kita itu salah, tobatlah. Kenapa? Manusia zaluman jahula, banyak kedzalimannya, banyak kejahilannya, sengaja maupun tidak sengaja. Makanya sakit berobat, obatnya luwe makan, obatnya haus minum, obatnya dosa dengan cara tobat. Jadi kalau orang itu dosa enggak tobat, itu ibaratnya luwe gak makan. Apa yang terjadi? Luwe gak makan, hancur. Makanya perbanyak tobat. Jadi nomor 1, tobat merupakan pengobatan penyakitnya orang yang salah, karena manusia punya sifat zaluman jahula, banyak zalimnya, banyak jahilnya. Nomor 2, arti tobat secara bahasa kembali. Arti tobat secara bahasa kembali. Secara istilah, kembali kepada ketaatan setelah terjerat kemaksiatan. Itu makna istilah kembali kepada ketaatan setelah terjerat kemaksiatan. Maksiatnya mata banyak, maksiatnya mulut banyak, maksiatnya tangan banyak, maksiatnya hati dengan hasad banyak. Makanya perbanyak istighfar, tobat. Itu tadi tentang arti tobat.
Mana bahasa kembali, mana istilah kembali kepada ketaatan setelah terjerat kemaksiatan. Nomor 3, pendorong tobat. Satu, sadar dosa. Dua, menyesal. Tiga, faham ngerinya siksa. Tiga, faham ngerinya siksa. Empat, ada rasa ngeri kepada siksa. Satu, sadar dosa. Dua, menyesal. Tiga, faham ngerinya siksa. Empat, ada rasa ngeri kepada siksa. Yang kelima, yakin kecebur neraka karena jelas punya dosa. Yang kelima, yakin kecebur neraka. Kenapa? Karena jelas punya dosa. Yang keenam, merasa tidak mampu. Yang keenam, merasa tidak mampu. Yang ketujuh, berhenti. Yang keenam, merasa tidak mampu. Rumoso nggak mampu disiksa. Yang ketujuh, mandek dari dosa. Itu tadi minimal ada 7 pendorong tobat. Pertama, sadar dosa. Aku banyak dosa, aku tuh disadari. Wa abu bidzambi, saya akui dosa-dosaku. Napa wonten tiyang sing dosa ning mboten sadar? Ada. Tiyang niku menawi sampun latih dosa panggih biasa mawon. Kados tiyang sing kecanduan bid'ah, mboten sadar nek itu dosa rumasane malah berbuat baik. Termasuk untuk ibu-ibu terbuka aurat nggak rumongso dosa, makanya itu tetap telanjang, ya nggak bisa tobat karena nggak sadar kepada dosa. Bahkan telanjang malah bangga, dilem malah mesem-mesem. Pertama, sadar dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, faham ngerinya siksa. Keempat, ada rasa ngeri. Nah, ada rasa ngeri ini berat. Makanya kita butuh minta kepada Allah, ya Allah bikin saya benci kepada dosa, bikin saya suka kepada ketaatan. Yang kelima, yakin masuk neraka. Yang keenam, merasa disiksa tidak mampu. Maka yang ketujuh, dia nanti bisa berhenti. Itu pendorong untuk bisa tobat. Nah, kita butuh membaca berulang-ulang. Nomor 4, langkah tobat. 1, menyesal. 2, berhenti. Yang ketiga, mengganti dengan lembar kehidupan yang baik. Kita ulang, langkah tobat. 1, menyesal. Getun nyapa dosa dilakoni. Lerong iso getun, sulit untuk tobat. Yang kedua, berhenti. Bila penyesalan tidak ada, nggak bisa berhenti. Penyesalan tidak ada, nggak bisa berhenti. Dosa itu kecanduan, nggak iso mandek. Bahkan kangen untuk dosa lagi, kangen dosa lagi. Itu langkah yang kedua, berhenti. Langkah yang ketiga, berbenah.
atau mengganti dengan lembar kehidupan yang baik. Kemudian yang keempat, berberes beban. Yang keempat, berberes beban. Artinya memiliki hubungan sesama manusia, bila pernah menzalimi, ya minta maaf. Ada barang-barang yang kita ambil, kembalikan. Utang-utang bayari. Pernah menzalimi, minta dikisos. Pernah korupsi, balekno kabeh. Mananya seperti itu. Dan nanti bila ada konsekuensinya, ya kerjakan, dipotong tangan atau rajam dengan dilempari batu sampai mati. Itu namanya berberes. Itu tadi yang keempat, langkah tobat. Yaitu menyesal, kedua berhenti ketika mengganti dengan lembar kehidupan yang baik. Lalu yang keempat, berberes beban. Bila punya beban-beban supaya segera diberesi. Yang kelima, penyakit tobat. Tidak ada penyesalan dan dosa menjadi kebiasaan. Ini penyakit tobat. Tidak ada penyesalan dan dosa menjadi kebiasaan. Ini bahaya sekali. Itu tadi penyakit tobat minimal dua, tidak ada penyesalan. Yang kedua, dosa menjadi kebiasaan. Makanya bila tidak ada penyesalan, dosa jadi kebiasaan, orang itu dijamin tidak bisa tobat. Kalau begitu, tobat itu memang perkara yang berat. Makanya salah satu pesan dari ahli ilmu tempo dulu, menjauhi dosa lebih mudah daripada tobat. Menjauhi dosa mata lebih mudah. Terus putih carane dingkluk merem, nek panggah melorok diolesi basem, pedes-pedes malah gak sida nyawang. Itu lebih mudah daripada tobat. Makanya menjauhi dosa itu lebih mudah daripada tobat. Makanya apabila ada perintah istaghfirullahakum wa tubu ilaih, mohon ampunlah kamu kepada dan tobatlah kepadanya. Artinya untuk bisa tobat itu dosa itu tinggalkan dulu, sehingga rasa menyesal ada. Bila dosa tidak bisa ditinggalkan, rasa menyesal nggak ada. Makanya kebaikan butuh untuk dipaksa dikerjakan, kejelekan dipaksa untuk ditinggalkan. Memperbanyak mohon ampun, nanti hati menjadi jernih dan peka, nanti ada rasa penyesalan. Nah, dengan begitu nanti dosa tidak menjadi kebiasaan. Demikian yang kita kaji di kesempatan sore hari ini. Untuk kelanjutannya, soalnya kita sambung waktu yang lain. Buku kajian berikutnya apa, nanti bisa dicari-cari dulu dan disiapkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.